Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi bukurina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Rabbul Azza wa Jalla masih berkenan memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa berikhtiar dalam jalan ketaatan. Semoga niat dan ikhtiar baik kita mendapatkan penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak terlintas dalam pikiran kita kalau kita misalnya melihat seseorang yang ibadahnya lebih baik dari kita? Ya, jazakallahu khair. Kemudian kita melihat ada orang yang bacaan Qur'annya lebih baik dari kita. Kita melihat ada orang yang sedekahnya lebih banyak dari kita. Kadang-kadang muncul nggak pikiran begini, aduh, mungkin dulu saya pesantren. Pernah terlintas saya pikiran begitu. Coba dari dulu saya belajar. Pernah terlintas saya pikiran begitu. Ada penyesalan. Kalau misalnya kita pernah mendapatkan pikiran seperti itu Bapak Ibu, itu anugerah dari Allah. Karena kita menyadari bahwa berarti usia kita hari ini Bapak Ibu ada masa rapel. Kalau Bapak Ibu dulu pernah sekolah, 1 minggu gak sekolah, ketika masuk sekolah lagi sibuk gak? Bapak sekolah, Ibu sekolah, terus seminggu gak sekolah karena sakit. Nah begitu hari ke-8 masuk sekolah, sibuk nggak? Sibuknya apa? Mengejar ketertinggalan, nyatet, sibuk ngerapel Bu. Nah makanya orang yang sudah sampai pada titik kesadaran tadi, maka hari-hari yang tersisa adalah hari-hari rapel. Tidak ada santai Pak. Karena manusia, kita pagi ini Pak berkompetisi dengan kematian. Betul Pak? Bu? Apakah niat baik kita mendahului kematian atau kematian mendahului niat baik kita? Itu semuanya pilihan. Oleh karenanya semoga Bapak Ibu kita ingin setiap helaan nafas jadi ampunan Allah, setiap ucapan jadi kebaikan, setiap tindakan memberikan manfaat. Semoga di sisa usia yang masih Allah berikan kita beri kesempatan memperbaiki diri. Itu paling penting. Kan masih ada orang Pak Bu yang usia 60 masih main kaleci, masih ada? Ayah Pak, yang main layangan ada? Ada Pak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah punya pikiran begitu, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat menikmati hari-hari rapel, sing sibuk ke urusan ketaatan. Ya, semoga niat baik, ikhtiar baik, keinginan baik Allah tutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah janji kesetiaan. Janji kesetiaan, janji loyalitas, bahwa kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu mengukur kesetiaan? Bagaimana cara Bapak mengukur kesetiaan istri? Bagaimana cara ibu menguji kesetiaan suami? Dengan cara apa mengujinya? Kira-kira Pak. Apakah kesetiaan perlu diuji? Iya Pak. Karena orang gak akan tahu dia setia kalau tanpa ujian. Maka ada sebuah nasihat dari seorang soleh yang bernama Luqmanul Hakim. Ibu pernah dengar ya kata Luqman? Diabadikan dalam Quran. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, Ibu, tapi diabadikan di Quran. Seperti halnya Imron. Imron bukan seorang nabi, tapi keluarganya diabadikan jadi surat
Ali Imran. Karena kenapa? Satu keluarga yang turunannya banyak orang-orang baik. Gitu Pak. Termasuk Luqman. Nah, dalam catatan ulama Sirah Nabawiyah, Luqman ini dipanggil Al-Hakim. Karena terkenal dengan kebijaksanaannya. Apa sih kenapa Pak? Gak enak dilihat karena orang Afrika. Bapak Ibu kalau ngebayang orang Afrika gimana? Bapak kalau ngebayangin orang Afrika gimana Bu? Tong bilang hidung tebodas. Ya. Hitam kulitnya, tuh bibirnya gimana orang Afrika? Tong bilang kandel, tipis, ya. Terus rambutnya galing muntang tipe reket, kecil-kecil Pak. Gak enak dilihat fisiknya. Tapi setiap kali beliau berkata menjadi kebijaksanaan. Maka kenapa diabadikan di surat 31 Luqman. Nah Luqman Hakim pernah bilang begini kepada anaknya. Ya bunayya, inna dahaba wal fiddata yuhtamaroni binar. Kata Luqman Hakim, wahai anakku, sungguhnya emas dan perak dibakar oleh api. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kata Luqman, hai anakku, sungguhnya emas dan perak dibakar oleh api. Wal mu'minu, dan orang beriman, yuhtamaro, dibakar bil balai, oleh kesulitan. Nah, apa yang Bapak Ibu tangkap? Jadi untuk mengukur, untuk menguji keaslian emas dan perak dibakar. Tapi untuk menguji kesetiaan seorang beriman dengan ujian, kesulitan. Maka iman akan berperan dalam kesulitan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ajak kembali pagi ini jangan alergi pada kesulitan. Karena kesulitan membuat kita kuat, Pak. Ya, kita lahir dengan susah payah. Ada ingat nggak? Susah payah loh, Pak. Ibunya susah, anaknya susah untuk keluar. Maka dunia, kata para ulama, adalah darul bala, negeri ujian, negeri kesulitan. Jangan pernah mencari kebahagiaan di dunia. Setuju nggak Pak? Karena mau benang Pak. Tiap pagi orang mencari kebahagiaan, nggak semua dapat. Setiap pagi orang mencari rizki. Nah, rizki bukan dicari, tapi dijemput. Benar nggak? Rizkinya kan udah ada. Maka Bapak kalau keluar rumah bukan mencari rizki, dari rizki memang udah ada. Buat nyari kita pagi-pagi Pak. Tapi apa? Menjemput. Yang menjemput pun Bu, belum tentu ketemu dengan yang dijemput. Bapak bilang ke saya, Pak Sarip tolong jemputkan adik saya turun dari bus jam 3 Cicahem. Saya berangkat jam 1 Pak. Gak mau ketinggalan. Pas nyampe lupa nanyain ciri-cirina. Dan mau apa nggak mau? Artinya menjemput rezeki pun perlu ilmu. Gitu Pak ya Pak. Jadi maka karena kesetiaan butuh ujian Pak Ibu, maka sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi keharusan ketika Allah SWT menciptakan satu makhluk yang namanya setan. Setan banyak orang mengatakan jurig, betul Pak? Setan jurig ririwa, padahal bukan. Setan itu sifat Pak, Bu. Ya, dalam tafsir Qurtubi dikatakan setan itu dari kata syatona. Syatona teh bauda minahak. Jadi setan itu sikap yang menjauh dari kebenaran, itu setan. Makanya ayah setan manusia, ayah setan jin, betul ya? Bapak Ibu kalau pas saya dasar manusia setan, kan suka ngomong gitu. Betul, berarti ayah setan jenis manusia Pak. Tapi jin dengan jin ribut nggak pernah lagi bilang gini, dasar apa? Setan manusia, tara Pak. Orang suka ngomong ke setan Pak. Atau amak jin Pak, ya Bu ya. Nah jadi setan mah sifat. Tapi sifat setan bisa ada pada manusia dan jin. Nah kira-kira kalau setan manusia itu zohir, kelihatan, ajakannya terdengar, ya memikatnya kelihatan. Tapi kalau jin dari golongan setan golongan jin tak kelihatan, betul ya? Maka manusia dihantam luar dalam Pak, internal oleh jin, eksternal oleh manusia. Kenapa? Menguji kesetiaan. Itu jawabannya Pak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kesetiaan butuh diuji. Itu Pak ya. Maka setan mah bukan
makhluk tapi sifat. Minal jin nati wan nas. Oh ya. Apa sih tujuan setan, Pak? Yang paling besar. Ya, setiap aktor atau individu yang mengajak kita kepada jauh dari kebenaran, tujuannya apa? Cuma satu, supaya Bapak Ibu tidak jadi orang bersyukur. Ya, saya akan bacakan surat Al-A'raf 16 ayat 17. Auzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Qala, berkata iblis. Nah, kalau iblis sama setan bedanya apa, Bu? Pak. Setan sama iblis bedanya apa? Kalau iblis, kata Imam Qurtubi, dari kata ablasa. Ablasa itu bablas. Ablas itu membangkang. Maka iblis adalah jin yang pertama kali membangkang kepada perintah Allah. Maka iblis hiji atau dua, atau tilu, atau empat, Pak. Iblis satu. Karena dinamakan iblis karena jin yang pertama kali menolak perintah Allah ketika diminta sujud kepada Adam alaihissalam. Maka iblis termasuk golongan jin, tapi yang pertama kali melawan perintah Allah. Itu, Pak. Jadi ayat jin, ayat setan, ayat iblis beda itu Pak. Ari setan mah sifat, kalau iblis mah jin yang pertama kali melawan perintah Allah. Kalau jin makhluk diciptakan dari api. Gitu. Ya, ini pengetahuan saya, Pak. Maka iblis berkata, qala di surat 7 ayat 16. Fabima agwaitani, ya Allah, karena engkau telah memvonis aku tersesat, kata iblis ke Allah, la aqudanna lahum siratoka mustaqim. Aku akan qa'ada, aku akan duduk mengintip hamba-hambamu supaya mereka tidak atau keluar dari jalan yang lurus. Ibu perhatikan ya, ada kalimat la aqudanna, aku pasti duduk. Dalam bahasa Arab yang saya tahu, Bapak Ibu, duduk itu ada dua. Nah, Bapak Ibu sekarang hari ini duduk ya, namanya jalasa. Jalasa itu duduk, Bu. Maka disebut majelis. Majelis taklim, karena orangnya duduk. Kalau berdiri apa? Upacara. Beda, Pak. Maka ngaji tong bari berdiri dan majelis taklim. Nah, jadi duduk itu ada duduk dengan nyaman seperti sekarang jalasa. Napal karena tempat duduk itu jalasa. Tapi dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, duduk pun dikatakan qa'ada. Kayak qa'ada itu duduk tidak nyaman. Beda, Pak ya. Kalau jalasa duduk dengan nyaman. Kalau qa'ada mah teu nyaman. Kenapa? Karena duduk yang mau pindah ke posisi berikutnya. Kebayang apa duduknya? Saya contohin punten, Pak ya. Kayak begini, Pak. Ini jalasa. Ini jalasa. Tenang, nyaman, nempel ke tempat duduk. Dia kalau begini, Bapak ngelihat saya gimana? Santai nggak? Nggak. Rek ngarontok, Pak. Seperti mau pindah ke posisi berikutnya. Maka iblis itu mengintip. Iblis itu mengintip. Bahasa Inggrisnya ngarah bongohna, Pak. Begitu Bapak Ibu lalai dari zikir, setan nangkap. Maka qa'ada adalah kedudukan yang siap-siap menerkam. Maka para ulama sepakat, ketika seorang beriman lalai dari zikrullah, maka dia akan ditangkap oleh perangkap setan. Maka iblis mah ngintip, we. Kita kuatkan zikrullah, setan akan melemah kekuatannya. Maka ibarat balon. Kalau Bapak Ibu pernah lihat balon gas, ditiup akan ngembang. Dilepasin, kempes, Pak. Gitu, Pak. Maka zikrullah seperti balon gas. Bapak Ibu ingat kepada Allah, maka setan melemah, kempes. Kita lupa, besar lagi, Pak. Zikrullah maknanya mengingat Allah. Maka mengingat Allah, kata ulama, ada dengan kolbu, ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Semua sama, Bapak Ibu. Dan yang saya pelajari ya, iman itu nuntut masagi itu lengkap. Ada nggak orang begini, lisannya syahadat, tapi amalnya nggak syahadat, ada nggak? Kira-kira, Bapak Ibu, lisannya syahadat, tapi amalnya nggak syahadat, ada nggak? Lisannya tauhid, amalnya syirik, ada nggak, Pak?
Ada. Lisannya bilang asyhadu alla ilaha illallah, tapi amalnya percaya kepada keris, batu ali, maka dia syahadatnya hanya syahadat lisan. Butuh syahadat amal. Maka kata ulama, apa syahadat amal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ngucapin minimal berapa kali Pak? 17 kali sehari loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syahadat amal. Bukan syahadat lisan. Karena syahadat lisan kita asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak orang yang lisannya istighfar, amalnya nggak istighfar? Ada nggak Bu? Nah itu seperti ibu yang ngejewer anak, muterkeun cepil murang kali, telinga anak jewer, astagfirullah bari molotot. Eta lisanna istighfar, tapi kalakuan teu istighfar. Bayangkan Pak. Jadi hari ini Pak, kita dituntut menyempurnakan iman kita. Karena kita setengah-setengah. Kadang ada orang yang imannya, lisannya iman, perbuatan enggak. Kadang ada orang yang perbuatan seperti iman, hatinya enggak, niatnya bukan iman. Maka kita belajar sampai akhir hayat menyempurnakan keimanan kita. Itu ya. Jadi tugas setan mah kok ada ngintip. Lanjut ya. Dengan cara apa setan ngintip kita? Summalatianahum min baini aidihim. Kemudian kata iblis, aku akan datangi anak Adam dari sebelah depan. Yang kedua, wa min khalfihim, belakang. Wa an aimanihim, kanan. Wa an syama'ilihim, kiri. Berapa penjuru Pak? 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini 4 pintu masuk setan. Tujuannya apa? Wala tajidu aksarohum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur padamu. Maka target iblis, kita nggak bisa bersyukur. Pagi ini memaksai sholat subuh ke masjid berjamaah. Setan gerah nggak? Gerah Pak. Karena kita menjadi orang bersyukur, mensyukuri kehidupan di pagi hari. Nikmat paling besar ketika Bapak Ibu bisa membuka mata dan menghirup nafas. Bukan rumah mewah mepet ke sawahnya, bukan mobil mewah, bukan istri yang cantik, bukan suami yang bukan, tapi nafas kehidupan. Bukan uang yang banyak, bukan, uang banyak tapi itu bisa nafas. Kenaon Pak? Kemarin waktu wabah, Bapak Ibu ingat ya? Banyak orang yang uangnya banyak tapi ngambil oksigen susah. Ada nggak? Pada oksigen banyak bertebaran Pak. Yang suster dokternya bisa bebas aja, tapi pasiennya susah ngambil. Nah Bapak Ibu perhatikan, berarti nikmat itu Pak bukan yang terlihat, tapi yang terasa. Betul Bu? Gitu. Jadi orang yang belajar agama Bu, akan mencoba menemukan yang tidak nampak. Kan yang kelihatan begini mah orang biasa ngelihat, yang nggak beriman pun ngelihat. Tapi orang yang beriman akan berusaha melihat yang tidak nampak, mencari nikmat yang tidak nampak. Punten ya. Kenapa sih agama nyuruh kita kalau ibadah jangan dilihat-liatin, betul Pak? Ibadatnya jangan dilihat-liatin orang, sembunyiin. Kenapa? Karena yang disembunyikan akan baik. Termasuk nikmat yang baik itu yang tidak terlihat. Saya tanya, Bapak Ibu pagi ini butuh jantung nggak? Butuh ya. Jantung kerja nggak ada liburnya Pak. Tanggal merah pun kerja terus, ngambil darah, distribusi bilik kanan bilik kiri terus Pak. Pernah kelihatan nggak jantung? Nggak pernah. Maka yang baik itu nggak kelihatan. Yang kelihatan yang jelek apa? Jantung nggak kelihatan, lambung nggak kelihatan Pak, paru-paru nggak kelihatan. Padahal itu yang utama. Yang tidak utama apa? Yang suka keluar dilihat-lihatin, jerawat, bisul, ambeien, jelek semua Pak. Maka amal soleh yang dinampakkan akan berkurang pahalanya karena keburukan tuh. Maka tugas kita mencari nikmat Allah yang tidak terlihat dengan cara thalabul ilmi. Oh ya. 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ketika setan mengatakan aku akan serang Bapak Ibu sebelah depan. Depan itu akhirat. Jadi masa depan kita apa? Akhirat, bukan dunia. Betul Pak? Maka jangan pernah Bapak Ibu punya
cita-cita, punya hamiah urusan dunia, masa depan Pak kubur Pak, betul nggak? Maka setan apa? Membuat kita ragu-ragu kepada akhirat, gitu Pak. Jadi setan akan ganggu dari depan. Manusia tidak percaya kepada hari berbangkit, maka dia melakukan perbuatan tanpa mengindahkan hal haram, tanpa mengindahkan Allah ridho atau enggak, pokoknya nama jalan. Itu sebelah depan. Kalau belakang berarti dunia. Maka manusia menjadi cinta dunia berlebihan. Tidurna tuh bisa tidur gara-gara dunia. Bangun pun pikirnya dunia. Kerungna kerung dunia. Bangunnya pun kerung dunia. Jangan sampai Pak ya. Ustaz Adi Hidayat rahimahullah pernah mengatakan, hai orang beriman, kalau Anda berdoa, usahakan jangan minta dunia. Nah dunia mah pasti Pak. Pasti enggak dunia? Yang tidak pasti akhirat. Benar enggak? Atau terbalik? Apakah Bapak Ibu yang tiap hari sholat berjamaah di masjid sudah pasti posisinya di akhirat? Ada kepastian. Minta ke Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah masukkan aku ke surgamu. Itu kita minta, karena itu pasti. Dunia mah pasti. Rizki, ajal pasti. Ajal tuh nyari kita atau kita nyari ajal? Kira-kira Pak, kita nyari ajal atau ajal nyari kita? Apa Bu? Kita nyari ajal atau ajal nyari kita? Bebas mau jawab mana mau. Dua saya nanya apa? Ajal nyamperin atau kita nyamperin ajal? Dalam Quran ajal nyamperin kita. Ya, maka ajal datang tanpa pernah ada mukodimah. Assalamualaikum. Lusa meninggal nggak pernah Pak. Maka punten saya bikin contoh. Vanessa Angel dengan suaminya ketika berangkat ke Surabaya, ada pikiran mau meninggal nggak? Enggak Pak, bakal selfie gitu Pak ya. Padahal kata Nabi apa? Safar itu potongan dari api neraka. Maksudnya Bapak Ibu kalau safar tong banyak ketawa, banyak zikir Pak. Karena kata Nabi SAW, seorang keluar rumah menjemput takdir kematiannya. Maka jangan pernah merasa aman tanpa Allah. Iman teh alif mim nun. Sama nggak dengan kata aman Bu? Alif mim nun sama. Maka orang beriman, orang yang tidak pernah merasa aman tanpa dengan Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sudah aman nggak dengan Allah? Gitu loh. Maka kata Quran ya, la takhaf wala tahzan. Begitu iman ada, maka ketakutan, kecemasan turun. Harusnya. Tapi kalau kita sudah mengaku beriman Bu, tapi harap cemas lebih besar daripada orang yang gak sholat, apa yang salah? Bapak Ibu ketemu Allah berapa kali sehari? Ketemu Allah, nemuin Allah berapa kali Bu? Minimal 5 yang wajib ya. Sunat kerjain nggak? Kerjain. Tapi kita berulang mungkin 10 kali lebih ketemu dengan Allah. Harusnya cemas turun nggak? Habis subuh punya masalah, zuhur ketemu lagi, ngomong sama pencipta. Betul nggak? Harusnya loh. Harusnya tensi khawatir, cemas turun. Karena ada iman. Maka iman bukan seonggok aturan. Iman itu nilai. Saya pagi ini Pak, sudah berperan nggak iman kita kepada kita? Bapak Ibu lebih tenang, lebih yakin, nggak khawatir, optimis. Nah punya peran nggak iman itu? Jangan-jangan salah Pak. Kita baru ngerjain seremonial doang tadi sholat. Gitu loh. Udah nambah belum keyakinan kita? Nah, itu ya. Jadi aja rizki mah sama Pak. Aja nyari kita, rizki pun nyari kita. Punten kalau saya salah luruskan. Kita ngejar rizki atau rizki ngejar kita? Kira-kira Pak. Liarnya Pak, ngajak liar subuh. Cing kita ngejar rizki ngejar kita. Cing saya tanya dulu Bapak deh. Bapak mendingan dikejar rizki, mending ngejar rizki? Cing mending ngejar, mending dikejar? Dikejar kenapa? Tercapek. Kalau ngejar, gak capek campuku benang. Ada orang pun tambahnya yang lebih kerja keras dari Bapak.
Bapak kerja ke kantor jam berapa? Rata-rata jam 7, jam 8 pagi. Tapi ada orang yang kerja dari jam 4 subuh. Ada nggak? Siapa Pak? Pemulung. Pemulung Pak, pakai senter di sini teh, udah bekerja. Kaya nggak? Belum. Lihat Pak, dia kejar lebih keras dari Bapak kerjanya. Tapi yang didapatkan tidak sebesar yang Bapak dapatkan. Maka menjadi orang yang rizkinya banyak, apakah dengan kerja keras? Bukan, demi Allah bukan Pak. Betul ya? Apa kerja keras? Bukan, itu kerja keras. Rizkinya di bawah Bapak. Makanya rizki seperti ajal. Dia akan nyari kita. Nah kita menyiapkan diri menjemputnya. Menyiapkan diri menerimanya. Kan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan, tidaklah Allah memberikan rizki yang baik kepada hambanya kecuali dengan ketaatan. Penting Pak. Ya, jadi rizki itu ada dua. Ada rizki yang memang seharusnya diberikan. Saya tanya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Bapak Ibu yang hadir pagi ini Pak, ada yang merasa request diciptakan nggak ke Allah? Ngajuin proposal, ya Allah saya pengen diciptain, ada nggak? Nggak ada ya. Tiba-tiba kita ada, betul ya? Nah karena kita diciptakan, maka pencipta apa? Akan bertanggung jawab pada penciptaannya. Betul Pak? Karena Bapak Ibu nggak pernah merasa minta diciptakan, maka pencipta kita Allah Ta'ala akan bertanggung jawab pada penciptaannya. Maka rizki Anda aku tanggung. Maka jangan pernah Pak Ibu meragukan kemampuan Allah ngurus kita. Bapak Ibu yang di sini di masjid Nurul Falah, siapa yang juara mengeluh? Ada yang juara mengeluh nggak? Nggak pernah ada lomba. Yang juara ngeluh tadi malam perem te. So, yang punya masalah banyak ibu tadi malam perem te bobona. Perem bisa perem alhamdulillah. Ada yang ngeluh soal uang, soal rizki, makanya udah berapa kali? Gitu loh. Ada, semua ditanggung. Buktinya apa? Begitu lahir ke dunia, jangan lahir lah. Bapak masih janin dalam rahimnya, kerja belum bisa, mikir belum bisa, jalan belum bisa. Dikasih rizki nggak? 19-10 hari dalam perut ibu dikasih. Begitu keluar, ngomong tuh bisa. Lapar gitu Pak, asi ibu keluar. Ada yang bisa bantah? Tidak. Maka Bapak Ibu saya doakan tidak menjadi orang yang meragukan kemampuan Allah ngurus rezeki kita. Ya, jadi rizki mah seperti aja akan nyari kita. Cuma kata Nabi, rizki itu dua. Ada rizki yang seharusnya diberikan karena tanggung jawab Allah pada makhluknya. Orang kafir pun diberikan rizki Pak. Ya, tapi ada rizki yang khusus kepada orang beriman. Rizki yang baik. Maka Bapak Ibu saya titip ya, kalau pagi dan petang jangan lupa doa hadis Ibnu Majah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ke Allah ilmu yang manfaat, rizki yang baik ya, dan amalnya terima. Karena amal soleh kita diterima kalau rizkinya baik. Gitu Pak. Betul ya? Rizki baik itu apa? Rizki yang berkah. Nah kira-kira Bapak Ibu berkahnya apa? Berkah itu dua kata ulama. Satu, subutul khair wa ziyadah. Berkah itu kebaikannya ada dan makin bertambah. Jadi kesan kebaikannya lama, itu berkah. Ya. Kedua, berkah itu kata ulama apa? Tuzidukum fi taatillah. Berkah teh yang menambah ketaatan Anda kepada Allah. Kurang cek Bapak Ibu ya pagi ini. Bapak Ibu, kita punya rumah yang 2 lantai. Berkah enggak? Ukurannya apa? Nambah taat ke Allah enggak Bapak Ibu dengan 2 lantai? Atau nambah jauh? Nah, kita punya mobil yang bagus Pak. Ya yang bagus lah. Pajero misalnya. Nambah taat enggak? Bapak ganti mobil, Tina Visto jadi Pajero. Kan naik kelas tuh. Nambah taat enggak? Kalau nambah taat berarti berkah. Gitu Pak. Makanan yang berkah. Apakah makanan bergizi? Bukan demi Allah. Makanan yang berkah, makanan yang nambah orang taat Pak. Maka ada orang yang makan cuma dengan roti Belanda. Tahu roti Belanda Pak?
Kulub kui Pak, sampai, tapi dia bisa jadi lebih berkah daripada orang yang makan daging ayam. Karena makanan bergizi bukan pada gizinya, tapi nambah taat enggak. Dah, tanah yang berkah, apakah tanah yang subur? Tidak. Bapak Ibu lihat Mekah Al-Mukarramah, tanahnya tandus, gersang. Ya, kalau bilang lazarin, nggak ada tanaman. Adapun kaktus nggak punya air, gitu Pak. Di Arab ya, Pak Haji betul ya, di Mekah. Tapi Allah sebut Mekkatul Al-Mukarramah, Mekah yang mulia. Maka berkah bukan terletak pada subur tidaknya. Dah, lebih dalam lagi ya. Anak-anak yang berkah, bukan anak yang IPK-nya 4,5, lebih teuing 4,5. Dah orang yang opat. Gelo itu namanya Pak. Ya. Anak yang berkah bukan yang juara 1, Bu. Tapi apa? Yang nambah kita taat ke Allah. Bapak nih saya tanya, istri Bapak, istri saya pagi ini berkah enggak atau bekah? Kalau berkah gimana? Nambah Bapak taat ke Allah, nambah frekuensi tahajud kita, nambah frekuensi sedekah kita, ya enggak? Nambah frekuensi tilawah kita. Ibu, suami ibu berkah enggak? Cek nambah taat enggak? Karena ada pasangan nambah kita jauh dari Allah, ada enggak? Ada. Mah, Bapak ke masjid lah, entong atuh Pak keung tengah masjid Bapak sih. Ingatlah. Jadi cek. Karena kita butuh keberkahan. Maka berkah Pak, Bu, mohon maaf, tidak terletak pada banyak sedikitnya. Berkah nggak terletak pada luas sempitnya. Berkah nggak terletak pada bagus tidaknya. Berkah tidak terletak pada subur tandusnya. Berkah nggak terletak pada apa? Tinggi rendahnya. Enggak. Berkah terletak pada manfaat nambah taat kalau atau tidak. Maka berkah hanya dirasakan personal Pak. Ya, parameternya itu taat kepada Allah. Orang yang dapat keberkahan Pak, hatinya tenang, indikatornya hati. Maka isinya ini kue Pak, ini roti, namanya roti berkah. Apa nanya, ibu nanya, esina apa Pak Sarip? Esina sakinah. Isi berkatnya sakinah. Ada orang yang tenang dalam kekurangan, ada orang gelisah dalam kelebihan, ada nggak? Ada Pak. Ustadz Syafiq Basalamah, ibu tahu ya? Tahu ya? Rahimahullah Ustadz Syafiq pernah ngasih contoh begini. Misalnya ada 2 orang, ada si A, ada si B Pak. Mau tidur malam Bu habis isya. Si A nggak punya uang, mau tidur tuh nggak punya uang. Si B punya uang 1 miliar. Mana anu tibra tidurna? Saya tanya Bapak. Si A mah tuh punya uang, tidur tuh Pak. Nggak punya uang sama sekali Bu. Si B mah punya uang 1 miliar. Mana yang nyenyak tidurnya? Yang mana Bu? Nah, yang punya uang. Dibalik. Yang tibra itu punya uang. Karena tidak punya keinginan. Dan terbuka uang yang naon itu Pak. Maka begitu dia ngedoa, bismika Allahumma, langsung ya bobo taya kayang. Tapi si bapak iya Pak buka 1 miliar. Dia bikin rencana schedule besok. Jam 7 ke IKEA. Rek meuli iya. Jam 8 kayu, loba rencana Pak, tuh bisa sare Pak, tuh bisa tidur Pak. Maka saya tanya Bapak Ibu, mendingan tidur teh punya uang atau mending enggak? Pas mau tidur, apa tujuan tidur Bapak? Pengen tibra atau pengen banyak uang? Banyak uang tuh manfaat tidur mah Pak. Maka saya titip ya kalau Bapak Ibu mau tidur, simpan urusan dunia, karena itu manfaat. Betul nggak? Supaya bisa bangun lebih awal sebelum subuh. Kita bisa bangun 3:30, jam 3. Karena kenapa? Tidur kita berkualitas. Yang mengganggu tidur dunia Pak. Saya pernah titip ke ibu ya, kalau ibu mau tidur sama bapak, jangan bicara yang berat. Ada kejadian Pak, suami istri mau bobo nih. Pas mau tidur istrinya bilang, Pak, ya mah listrik can dibayar 3 bulan. Atuh pas si bapak anak kok seteruk Pak, namanya aja. Kieu ngerengkol Pak. Bawa mimpi buruk, bad dream teh Pak. Maka begitu masuk tempat tidur, simpan urusan dunia. Besok lagi. Karena takdirnya besok lagi. Setuju? Itu penyebab orang gak bisa tepat waktu bangun subuh. Karena yang dibawa tidur dunia. Bangun tuh urusan dunia. Kerung itu urusan dunia Pak.
Orang kudu diajar kerung urusan akhirat. Coba, aduh saya tadi baca Quran cuma selembar, sesali itu Pak. Betul nggak? Sekarang kita mau belajar begitu Pak. Bongan lagi sekolah itu Pak. Udah 40 ke atas udah tua Bu. Karena kata Nabi apa? Rata-rata umur umatku 60 sampai 70. Benar Pak? Bu ya, saya 51 atau tere salah 8 tahun deui. Eta ge mau nepi. Di awal lebih awal gimana? Ya. Supaya Bapak Ibu saya titip jangan pernah ragu pada rizki. Sok sing maksimalkan ibadah. Rizki maka menjemput Bapak. Bapak tidak akan capek. Tangan kerja keras menjemput rizki, tapi hati tidak capek. Enak kan? Enak Pak. Ini yang capek ini Pak, hati tercapek. Kenapa? Karena udah yakin rizki itu udah dijatah. Lanjut ya. Kanan. Setan masuk lewat kanan. Kanan itu apa? Kebaikan. Maka banyak orang beriman digoda setan ragu berbuat baik. Kan saya pernah bilang ke Bapak Ibu, kalau berbuat baik tong nanya ke akal. Akal masuk membawa mikir Pak. Nanya karena kolbu mah rasa. Betul nggak? Ada yang ngamen, ceng. Gue liatin, mikir heula. Kemang diteliti heula Pak. Itu kan akal nyeliti. Maka si yang ngamen GR gede si Bapak Ibu ya. Lelaki yang mikir lagi. Pas ke 10 menit, trik 500 cing atuh matur tong 10 menit atuh gitu loh. Jadi kalau berbuat baik, nanya ke otak, nanya ke akal nggak akan jadi karena hitungan. Kalau berbuat baik ke hati mah rasa Pak, rasa mah lintas intelektual. Kasihan kasih, jangan sampai nyesal. Karena kesempatan tidak selalu datang berbarengan dengan keinginan. Ya nggak Pak? Bapak ingin sedekah, kencengna ke dicet, ku DKM. Tuh dicet, tengencreng, tuh gitu Pak orang mah. Cing kita teh Pak kurang kesempatan atau kurang niat. Kira-kira Pak, kita teh orang yang bodoh ya, kurang niat atau kurang kesempatan? Kurang niat. Karena kalau Bapak Ibu udah niat, kesempatan dibuat. Ya, kalau kesempatan ada belum tentu niat. Ya, jadi kalau berbuat baik jangan nanya ke akal. Setan masuk. Tong sia tengah didik dipakai bener mau aja disedekah. Ya, urusan dipakai gak benar bukan urusan Bapak Ibu, urusan dia sama Allah. Kita tugasnya hanya sedekah titik. Jangan menelusuri. Betul Pak Jena? Sedekah dilihatin dipakai uang tekudu Pak. Kayaknya diminta sedekahnya titik. Begitu telusuri Bapak Ibu mau jadi. Itu kanan, kiri. Kalau kiri apa? Kalau kiri keburukan. Maka setan mengemas, membungkus keburukan dengan kebaikan. Contoh, Pak tahu pinjol? Pinjol tahu pinjol? Aku rame anak pinjol Pak. Ada pinjol legal, luar biasa. Negara ini melegalkan riba Pak. Ada pinjol legal, ada ya? Pinjaman online. Seperti menolong. Betul nggak? Bapak butuh uang 8 juta, tak usah lah. Ada apa? Survei. Daftar, langsung transfer. Gitu kan. Seperti baik tapi membunuh. Itulah godaan setan dari sebelah kiri. Orang muda-mudi sekarang Pak menganggap pacaran itu legal. Supaya rumah tangga langgeng, saling mengenal dulu. Maka Lionel Messi, Ibu tahu Lionel Messi? Main PSG sekarang mah ya. Lionel Messi Pak, itu 2 tahun hidup serumah dengan istrinya sekarang. Dites heula, mun cocok nikah. Luar biasa Pak. Namanya dulu apa? Kumpul maunya kebo Messi kali kumpul Messi. Maunya kumpul kebo. Kumpul Messi namanya Pak. Nah, itu dibungkus. Maksiat dibungkus dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya Pak. Kita manusia, Bu, punya jalan masuk 4. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya Bu ya. Tapi kenapa atas bawah enggak? Kenapa atas bawah anak Adam tidak jadi pintu masuk setan? Kenapa? Maka Syekh Fakhrul Razi Allah mengatakan dalam tafsirnya, karena arah atas anak Adam penuh dengan doa dan munajat. Bapak Ibu, kalau sering berdoa, sering munajat, sering nyebut nama Allah, penuh tajalluku
kalimat Allah, nggak bisa masuk setan. Maka saya titip ibu ya, hobi berdoa. Hobi itu ulah museb, ulah main bal. Hobi berdoa itu Pak. Ngarah jalan luhur katutup. Jalan bawah tahta. Kenapa nggak masuk setan? Karena anak Adam banyak bersujud. Maka kita nggak cukup sholat wajib Pak. Perbanyak sujud kepada Allah. Itu nutup jalan masuk setan dari bawah. Masya Allah ya, sujud dan berdoa gitu Pak. Nah, ya. Nah, kata Ustaz Aceng Zakaria dalam kitabnya Etika Muslim, beliau mengatakan begini, kalau Bapak Ibu mencoba head to head duel dengan setan, eleh Pak, ambejaan saya Pak. Kalau Bapak mencoba duel sama setan, akan kalah. Kenapa? Setan umurnya berapa tahun? Jutaan tahun Pak. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bapak kalah umur. Hiji. Kedua apa lagi? Kalah pengalaman. Jam terbang dia jutaan tahun. Bapak kalah seberapa tahun? 50, 60, cetek Pak. Ketiga, istiqomahnya, militansa. Setan Pak. Jutaan tahun nggoda terus. Loh, berarti maka kalau Bapak Ibu head to head kalah semua Pak. Maka nggak ada orang yang bisa lepas dari setan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nggak ada. Maka ketika Allah mengatakan kalau Bapak merasa, Ibu ngerasa ada gangguan setan, cepat minta pelindungan. Nah, penyakit subuh apa? Ngerebek. Ya benar Pak ya. Ada tetangga saya Pak. Saya lihat kok subuh tuh nggak pernah ke masjid. Saya tanya, Pak kenapa nggak ke masjid? Aduh Pak Ustadz punten. Punya lambung, ya punya, saya punya lambung atau punya mah cenaka jena gitu. Jadi kalau kena dingin ngerebek, pengen ke air terus. Saya bilang ini, lawan Pak. Kenapa? Karena di masjid pun ada kamar kecil. Lawan, tahun. Karena ada setan, ada jin yang tugasnya mengganggu orang di waktu subuh. Ngerebek terjelas. Mules ente, tapi disebut ente mules, tapi apa? Pernah ngalamin gitu nggak? Cepet taut Pak. Karena dia intens menggodanya. Tapi begitu sholat selesai nggak ada. Gitu. Duduk begini, ada nggak jin yang menggoda dari bawah? Ada. Ya, kita mah kalau ngaji 10 menit segenah Pak. Jumatan cobain Pak. Saya pernah Jumatan loh. Pas saya berdoa, para jemaah sekalian, marilah kita berdoa. Amin, amin. Kan acan nggak doa nangis tuh, mesti sabar Pak. Gitu loh. Ya, jadi ada jin mengganggu Pak. Nah, saya tanya, apakah jin mengganggu orang beriman atau yang tidak beriman? Yang beriman Pak. Karena nggak beriman mah CS na mau diganggu deh. Ayo mempren, lewat mempren Pak. Dasarua kalakuanna. Tapi pada yang beriman, hati-hati Pak. Semakin Bapak Ibu mendekati Allah, semakin tinggi pangkat jinna. Itu loh. Jadi jangan dikira Pak, makin tanaman makin tinggi, makin gede anginnya. Betul nggak? Maka jangan pernah head to head sama setan. Ya, kita ringkas Pak ya, semester 6. Ada sebuah hadis Pak, saya bawakan ya. Hadisnya Al-Hakim, kata Nabi gini, inna syaitona qad ya isa. Jadi sungguhnya setan putus asa. Ayub bada biardikum. Setan putus asa untuk disembah di tanah kalian, tanah Mekah. Jadi setan putus asa disembah di tanah Mekah. Walakin rodia an yuto'a fima siwa zalika. Ya, tapi setan cukup senang untuk ditaati selain itu. Makanya apa? Ketika seorang hamba mimma tuhakiruna min a'malikum. Ketika seorang hamba menganggap sepele amalnya. Nah, setan putus asa ngeganggu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kuat imannya. Maka setan menggoda dengan cara meremehkan amal. Maka sering nggak kita mendengar orang mengatakan, ah dah sunat iya. Pernah dengar Pak? Diajak, yuk Pak orang sunat. Ada sunat iya, telah naon teu wajib tah. Itu cara jebakan Batman Pak. Saya masuk lewat sana ketika orang meremehkan amal. Mana yang lebih tinggi untuk diperhatikan, Quran atau sunnah?
ada Quran, ada sunnah. Mana yang layak kita muliakan? Dua-duanya benar Pak, Bu. Karena sunnah itu wahyu Allah. Ya, Quran wahyu Allah, sunnah pun wahyu Allah. Betul nggak Pak? Gitu Bu ya. Kata ulama tafsir gini, kalau Quran namanya wahyu matluun, wahyu yang diimlakan, wahyu yang didiktekan oleh Jibril. Maka Muhammad SAW tidak berani nambah satu titik pun. Munba ditamatik jadi ya. Benar nggak? Bismillah kata mereka Jibril. Kata Nabi, orang tambahan hiji titik. Kan Bismillah. Gitu Pak. Maka didikte itu Quran. Maka wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nyampaikan apa adanya yang didiktekan oleh Jibril. Kalau sunnah wahyu marwiyun, wahyu yang diceritakan oleh para sahabat. Ya, kalau hadis apa? Cing, hadis sama sunnah sama nggak? Hadis sama sunnah. Bedanya apa Pak Jenal? Kalau hadis mah bukan sunnah, sunnah bukan hadis. Itu jawabannya Pak. Kalau sunnah, ya sunnah itu ada ucapan, perbuatan, ya Pak ya, ucapan, perbuatan, pembiaran Nabi. Berarti saya tanya, pernah nggak Nabi nyontoin yang jelek? Pernah nggak Nabi ngasih contoh yang jelek? Pernah nggak? Tidak pernah. Maka ada nggak sunnah yang sayyi'ah? Ada nggak sunnah yang jelek? Tidak ada. Betul Pak? Udah sampai sini belum? Dipahami ya? Nggak ada sunnah yang jelek. Semua sunnah hasanah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sunnah nggak ada yang jelek. Kalau hadis ada yang palsu, ya Pak ya, ada yang lemah, ya Bu ya, ada yang guncang macam-macam, ada yang kuat, ada yang hasan. Maka sunnah pasti hadis, tapi hadis belum tentu. Kenapa? Karena berita diberitakan oleh orang. Bisa jadi orang nama niat jahat, tapi pohon pelupa, jadi anu tinggalin, hadisnya lemah gitu Bu. Ini ya, maka Rasul nitip ke Bapak Ibu, taraktu fikum amro ini, aku titipkan kepada kalian dua perkara, main tamasaktum bihima, pegang kuat dua-duanya, lantadilu abada, muasasar. Apa kalimat Nabi Bu? Kitabullah was sunnatu Rasul, bukan hadis. Kitab Allah, Quran dan sunnah Rasul, bukan hadis. Gitu loh. Ya, maka kita diminta berpegang pada Quran dan sunnah, bukan Quran dan hadis. Jelas ya? Apa? Ini setan ngagau gitu Pak. Nah, maka lihat kata Nabi selanjutnya di hadis Abu Ya'la, kita singkatin Pak ya. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kata Nabi, jaga oleh kalian kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Faksiru minhuma, perbanyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah baik lisan maupun perbuatan, dan perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inna iblisa qala, karena iblis berkata, akhlaqtun nasa, aku celakai manusia bizunub dengan perbuatan dosa. Wa akhlaquni, tapi manusia mencelakakan aku, kata iblis, bila ilaha illallah wal istighfar. Gitu aja sekali ewang. Iblis mencelakakan manusia dengan perbuatan dosa. Kita bisa nyalakain iblis dengan kalimat la ilaha dan istighfar. Kurang sekali ewang Pak, tong eleh wae. Ya, kata Nabi gitu. Maka kata Nabi, falamma ra'aitu zalika akhlaqnuhum bi ahwa'a wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Maka ketika kata iblis, ketika aku melihat orang-orang banyak la ilaha illallah, banyak ngucapin istighfar, maka aku akan celakai mereka dengan cara mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka yakin mereka orang yang benar. Maka ciri orang yang
menentang agama apa? Ngerasa benar. Itu Pak. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakan Ibrahim Muhammad bin Muflih dalam tafsir Al-Baqi. Ini mengatakan begini Pak. Saya kutip dari Fathul Majid. Sungguhnya iblis pernah menangis keras, histeris 4 kali. Jadi iblis pernah nangis keras 4 kali. Pertama, ketika dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, iblis menangis keras. Yang kedua, ketika turun surat Al-Fatihah, iblis menjerit keras. Al-Fatihah itu surat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketiga, iblis menjerit keras ketika Fatu Mekah, kemenangan Mekah tahun 8 Hijriah. Ketika Mekah direbut kembali oleh Nabi Muhammad SAW, iblis menjerit keras. Karena hari itu Pak, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kemenangan Mekah, kau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada Islam. Termasuk Abu Sufyan, orang yang sangat benci pada Muhammad, masuk Islam. Maka iblis menjerit histeris, kecewa karena Mekah jatuh kepada Muhammad SAW. Yang keempat, iblis berteriak histeris ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ketika Muhammad SAW lahir, iblis menjerit keras. Itu 4 hal yang membuat iblis menjerit keras. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita bisa membuat setan berhenti tertawa. Saya tanya, Bapak kesal nggak sama setan? Kesal ya, kita nggak bisa sempurna ibadah gara-gara godaan dia. Maka sekali-kali kita bikin mereka berhenti tertawa tapi kecewa. Ya, saya kutip 3 hadis. Ini penutup Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perbanyak sujud. Baca hadisnya apa? An Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam asajdata fasajada i'tazala asyaiton." Yabki yaqulu. Jadi ini, ketika anak Adam membaca ayat sajdah, Ibu tahu ayat sajdah yang sudah ada tandanya suruh sujud. Fasjud waqtarib, sujud. Kalau kita ketemu ayat sujud, maka setan menjauh sambil yabka, menangis, cerik setan Pak. Kalau kita sujud, ketika sujud pada ayat sajdah, dan dia berkata, celaka aku, anak Adam diperintah untuk sujud, kemudian dia sujud, maka baginya surga. Sementara aku diperintah sujud tapi menolak, maka aku diberikan neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi saya titip kalau Ibu tilawah ketemu ayat sajdah, sujud. Itu membuat iblis terbirit-birit, cerik Pak. Orang mencerikan setan sekali-kali. Yang kedua, apalagi mengendalikan diri sendiri. Nabi bersabda, hadisnya riwayat Al-Hakim. Dibacakan sebentar Pak. Arbaun man kunna fihi haramallahu ta'ala alan nar wa asomahu minasyaiton. Ada 4 hal yang kalau 4 hal tadi ada pada seorang muslim, maka Allah haramkan baginya neraka dan Allah akan menjaga dia dari godaan setan. 1, apa? Man malaka nafsahu hina yargob. Orang yang mengendalikan diri ketika marah. Yang pertama. Ya Bapak Ibu, kalau yang marah, kendalikan diri. Dengan cara gimana? Ya, wudu. Tapi kadang-kadang yang ngambek cok ingat wudu, Bu. Cing Bu kerambak ingat wudu tuh. Budak teh kieu ingat wudu tuh ente pun gitu loh. Itu terapi kan? Maka gini Pak, bangun kesadaran bahwa gini Pak, setiap orang gak harus sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kata Nabi gini, hadis Arba'in nomor 7, ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu tanpa emosi. Kita pengen orang tadi baik, jangan libatkan emosi. Tan ngambek teh gara-gara emosi, banyak menuntut. Kalau gini, kalau Ibu melak tanaman Bu ya, kalau can buahan, can mateng,
noka dipetik hasem, betul nggak? Maka orang pun anak kita misalnya Bu akan sampai pada titik kematangan dia. Sing sabar. Saya titip sing sabar ya. Bapak jadi orang tua sing sabar. Karena melak mah bawa lokot ku tanah Pak. Kita melak benih nih, buka tanahnya, kotor nggak tangannya? Kotor. Tapi ketika udah ditanam gimana? Disiramin tiap hari Pak Zainal. Itu gimana? Jaga dari hama. Oh dijaga pokoknya capek lah. Begitu berbuah, dipetik buahnya, kotor nggak tangannya? Tidak. Capek nggak? Tidak. Kalau kan gembira nih metik buahnya. Maka bersabarlah dalam mengajak orang pada kebaikan. Ya, yang pertama, kuasai diri ketika marah. Yang kedua, wahina yarhab, kendalikan diri ketika gembira. Tatong kaluwihan, senangnya tong kaluwihan. Bapak gembira naik jabatan di kantor. Saya marek seri, sampai jemput keram ngabejaan saya Bapak. Cobaan sok niatkeun rek seuri 24 jam keram ngabejaan. Seuri kudu aya baeutna, baeut kudu aya seurina. Maka kenapa hidup kita Pak penuh dinamika. Lihat kalau buat hidup kita Pak, ada yang zigzagnya jauh itu, kurvanya jauh. Deg 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 deg. Ada orang yang cepat kurvanya deg 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 berganti. Sedih, senangnya cepat. Ada nggak? Ada orang yang lama gitu. Itulah rahasia Allah, kita nggak tahu Pak. Tapi intinya hidup dibuat dinamika. Kalau hidupnya lempeng terus meninggal Pak. So, KICU Bapak, orang pakai deteksi jantung. Hirup tuh tinggal we layarna. Mun kieu keneh deg deg hirup keneh zigzag. Kok tet maut Pak. Ibu dagang rame terus bosen teu? Nyantuk dagang tuh seneng. Bosen Bu, ganti barangna gitu loh. Bosen. Maka kenapa kita dibuat ya Pak? Hidupnya dinamika. Sok pagi sekarang bahwa tertawa. Kayak jam 7 can puguh tertawa. Betul ya? Nikmati itu mah marah hirup. Hidup untuk hidup. Lanjut ya. Yang ketiga, kendalikan diri ketika susah. Tuh. Jadi hiji ketika marah kendalikan diri. Kedua ketika senang kendalikan diri. Ketika sedih pun kendalikan diri. Yang keempat, kendalikan diri ketika sangat ingin sesuatu, tak kendalikan. Karena banyak orang stres karena tidak sampai pada yang dia inginkan. Nah, lo janji yang bapak ibu butuhkan aku beri. Yakin nggak? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang nyender ke Allah, aku cukupkan. Tak kenapa bapak sok kurang dah hayang leuwih eta intina. Jadi orang yang kurang teh Bu, yang pengen lebih. Da ku Allah mah geus cukup. Ya, saya pernah ceritakan berapa jam tangan yang bapak butuhkan. Berapa? 2, da tempat tangan 2. Kenca katuhu, eta ge mun teh era make logik kenca katuhu lieur bangani beda. Berarti kalau Bapak Ibu pagi ini punya jam tangan 3, beunghar teu? Beunghar, da tempat tangan 2. Itulah. Ibu punya kalung. Berapa kalung? Cukup 1, tempatnya 1 ka leher. Masang 5 dagang ente, sales lain, gitu. Maka ketika ibu hari ini pagi ini punya kalung lebih dari 1, kaya oleh kalung. Gitu mikirnya Pak. Sepatu, gua seberapa pasang di rumah. Sepatu. Kakinya kan 2. Berarti kalau Bapak punya sepatu leuwih teh sapasang, beunghar ku sepatu. Gitu. Itu cara ngukur kita, Pak. Maka orang yang kurang itu rasa, bukan di tangan, tapi rasa. Saya ngerasa kurang tuh rasa, Pak. Punten ya, saya contohin. Saya pagi-pagi misalnya sarapan dengan angen kacang. Bapak Ibu tahu angen kacang? Tahu ya, kacangnya dikit, angennya banyak, Pak. Makan. Saya nikmat, udah lapar Pak. Alhamdulillah nikmat. Terus ibu bapak masuk ke rumah saya, mawa fried chicken. Jadi tengena tuh angan kacang Pak. Yang itulah itu kremes. Nah, kremes kayak crunchy fried chicken. Maka jadi nggak enak. Maka orang susah syukur nikmat apa? Ngebandingin orang lain Pak. Demi Allah Pak. Maka semakin Bapak Ibu turunkan tingkat kepo, semakin bersih hati. So, kita nggak boleh piknik, ibu nggak boleh piknik ke bapak. Bu, tong piknik PPKM, ya
butuh piknik, tapi senang lihat status orang lain. Pagi-pagi lihat status, tinggalin, gus piknik deh, tuh gering kan Pak. Itu loh. Maka saya ngajak, tong banyak lihat status orang lain Pak, sakit Pak. Betul ya? Ada yang di IG Pak, woi piknik woi, magicom lain gitu Pak. Tahu nggak? Ayo piknik tong timah wae, magicom lain gitu. Ada ya? Gitu ya. Jadi kelola keinginan Pak ya. Yang ketiga Pak, apa yang membuat setan berhenti tertawa? Yang ketiga, sholat dan saling mencintai karena Allah. Hadisnya di dalam kitab Al-Jami. Tahir Pak ya, kata Nabi, as-sholatu tuswaddu wajha syaitan. Di setan, sholat itu membuat hitam wajah setan. Yang pertama ya. Kemudian kata Nabi, was-sodaqatu yukasiru zohrohu. Dan sedekah membuat patah tulang punggung setan. Saling mencintai karena Allah dan berbanyak amal kebaikan memusnahkan kebaikan setan. Apabila kamu berbuat demikian, maka setan akan menjauhi kamu dari sejauh tempat terbit matahari dengan tempat terbenamnya. Gitu Pak. Saya ulangi ya. Jadi kita akan bikin setan berhenti ketawa. Satu, perbanyak sujud. Ketika ketemu ayat sajdah, sujud. Ya. Perlu wudhu nggak sujudnya? Nggak perlu, udah bukan sholat. Perlu ngadep kiblat nggak? Nggak perlu. Ya, karena sujud di mana aja Pak. Pokoknya ketemu sujud. Yang kedua, kendalikan diri. Yang ketiga, perbanyak amal soleh dan saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan sekali-kali kita buat setan berhenti ketawa. Ya, titip yang terakhir, sing seneng karena sunnah. Ya, Bapak minum, contohin saya apa? Bapak minum pakai tangan kanan kan? Buka tuh gelas, Bismillah. Setan gerah nggak? Setan gerah nggak? Ketika seorang anak Adam menjalankan sunnah nabinya, setan gerah Pak, haredang. Tapi ketika bapak minum tangan kiri, setan tertawa. Ketika ibu makan dengan berdiri, setan tertawa. Gitu ya. Ketika ibu makannya cari tempat duduk, setan akan berhenti ketawa. Baut. Gitu Pak. Maka kita bikin setan baut. Setuju? Senang pada sunnah. Ya itu Pak. Jadi sampaikan Pak. Semua ada manfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita menutup hidup dengan husnul khotimah. Ikhtiar Pak ya. Husnul khotimah itu pilihan. Jadi kita mau gimana tergantung kita. Ya, semoga Allah memudahkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.